Selamat pagi semuanya, selamat siang juga mungkin yang di wilayah, worship kita. Sebelum kita doa mati, aku boleh minta semuanya yang datang dan sudah hadir di Zoom ini untuk open cam. Ada Casey, ada William, Ariana, Mariela dan open cam, hai. Ada Daryl, ada Genevieve, Samuel, Vanessa, Nikto, Syamaim, Naomi, Abi, dan Flying. Oke, halo semuanya, senang bertemu kembali di acara weekly online worship kita yang terakhir. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dalam hati kita dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 445, Percaya yang Menang.
Doa buka akan dibawakan oleh Joseph. Apakah Joseph ada? Oke. Kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa mendoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah menjaga kami Tuhan, sehingga sekarang kami bisa berkumpul di sini melalui Zoom untuk mendengar firman-Mu. Curahkanlah kudus pada kami, agar kami bisa mengerti apa yang Kau ingatkan pada kami. Kami serahkan sepanjang hari dalam nama-Mu Tuhan, doa dan bersyukur padamu. Amin. Baik, di saat yang indah ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian yang pertama, yang akan dibawakan oleh Nito Ferdinand. Mulai tempat kalian persilahkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nito atas lagu pujiannya yang sangat indah. Dan untuk lagu pujian yang kedua, kita minta waktu dan kesediaan dari Daryl. Halo semuanya. Jadi Daryl mau nyanyi scripture song dari 1 John 3 verse 18. My little children, let us not love in word, neither in tongue. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. But in deed and in truth. 1 John 3 verse 18. Terima kasih. Amin. Terima kasih Daryl atas lagu pujian tentang scripture song-nya. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke
acara ini, renungan, kita akan menyanyikan lagu tema ceritakan kisah Yesus melalui video. Baik, sebelum kita mendengar renungan akan dibawakan oleh Kakak Joshua Diaz, ada sedikit perkenalan. Jadi, pembicara kita pada weekly online worship minggu ini sekarang sedang melayani di kampus, 100 Missionary Movement di Manado sebagai staf multimedia dan memiliki hobi editing. Dan karena itu sekarang waktu dan tempat kami persilakan ke Kakak Joshua. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan bisa berada di tengah-tengah adik-adik sekalian, di tengah siswa-siswa dari homeschooling Kerubium Akademia. Terus tadi saya lihat ternyata orang-orang yang berbakat. Lagu-lagu pujiannya bagus-bagus dan ya puji Tuhan lah pokoknya. Dan saat ini kakak ingin membawakan sebuah renungan dengan judul Jangan Takut Hadapilah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini hamba-Mu rindu untuk membagikan renungan singkat. Kiranya ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kakak mau share screen boleh ya? Hmm. Semua bisa lihat ya. Ini suaranya kedengaran? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke deh. Jadi, judul renungan saat ini adalah Jangan Takut, Hadapilah. Kira-kira apa ya isi renungannya? Kira-kira apa ya yang kita perlu takuti dan apa yang kita perlu hadapi? Mari kita lihat. Jadi, cerita dari renungan ini diambil dari kisah 1 Samuel 17. Pasti adik-adik sudah tahu ya kalau renungan tentang Daud dan versus Goliat. Maksudnya cerita tentang Daud melawan Goliat. Jadi bagaimana Daud melawan Goliat itu, kita sudah tahu Daud menggunakan ketapel, bukan ketapel ya, sebenarnya itu adalah umban, namanya umban, terus dia gunakan umban, terus menggunakan batu, terus dilempar ke jidatnya Goliat, dan akhirnya Goliat pun dikalahkan, pingsan, dan akhirnya dipenggal. Nah itu cerita Daud melawan Goliat, kita tahu Daudlah yang menang. Tapi di sini kakak ingin memberikan beberapa poin penting mengenai cerita dari kisah Daud dan Goliat. Pertama, kita akan lihat 3 karakter, yaitu dari Goliat, kemudian dari bangsa Israel, dan kemudian kita akan lihat karakter dari ciri-ciri dari Daud. Kita lihat dulu dari Goliat ya. Mari teman-teman kita adik-adik buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17, terus kemudian kita buka ayatnya yang keempat sampai ke-7. Di situ kita akan melihat ciri-ciri dari Goliat. Yang pertama, di ayatnya yang keempat
di situ dikatakan bahwa Goliat adalah seorang pendekar. Kalau di dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan bahwa champion. Champion adalah artinya Goliat seorang yang tidak pernah kalah. Champion itu artinya seseorang yang sudah mengalahkan banyak musuh, kemudian dia seorang yang tidak terkalahkan. Kemudian di situ kita lihat di ayat yang keempat sampai ketujuh ada dituliskan bahwa tinggi dari Goliat itu 6 hasta sejengkal. Satu hasta itu 45 cm. Dan kalau 6 hasta, artinya 45 kali 6, totalnya jadi 270. Sejengkal itu 20 cm. Jadi kurang lebih Goliat hampir 3 meter. 3 meter itu adik-adik tinggi sekali. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari ukuran adik-adik sekarang ini. Kemudian dia memiliki alat perang yang lengkap. Di situ dituliskan dia menggunakan ketopong, dia menggunakan helm, dia menggunakan baju zirah, dan banyak lainnya. Dan di situ di ayat yang ke-33, Saul mengatakan bahwa Goliat sudah memiliki pengalaman perang sejak dia masih kecil. Artinya, sejak dia seumuran adik-adik yang masih SD sekarang, dia sudah berperang. Dia sudah bukannya bersekolah, tetapi dia sudah berperang. Dan kemudian di ayat yang ke-8 sampai ke-10, dia adalah seorang yang cerdik dan sombong. Nah, kenapa kakak bilang dia cerdik dan sombong? Karena dia berani menantang Israel, umat Allah. Kemudian, dia cerdik, kenapa kakak bilang cerdik? Karena dia mau melawan bangsa Israel, tapi 1 lawan 1. Dia tidak berani lawan satu bangsa. Dia hanya berani lawan 1 lawan 1 karena kalau 1 lawan 1 dia yakin tidak ada orang yang bisa mengalahkan Goliat. Nah, sekarang kita lihat respon dari bangsa Israel itu bagaimana. Di 1 Samuel 17 ayat 11, di situ dikatakan bahwa ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Wah, jadi ketika Goliat maju ke depan, kemudian bangsa Israel lihat, dan akhirnya mereka ketakutan. Mereka cemas hatinya. Ketika Goliat bersuara dan menantang bangsa Israel, mereka takut. Dan kemudian, di ayatnya yang ke-24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi bukan main. Artinya, kalau bisa kita bayangkan, bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang berapa kali menang melawan peperangan, tetapi ketika bangsa Israel melihat Goliat, mereka ketakutan. Pandangan mereka kepada Tuhan sudah hilang. Jadi mereka sudah tidak berani melawan Goliat. Nah, sekarang terakhir kita akan melihat Daud. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 13 sampai ke 17. Di situ dikatakan bahwa Daud adalah seorang bungsu. Dari 8 bersaudara, Daud adalah anak terakhir. Dan kemudian tubuhnya masih kecil, karena kakak-kakaknya yang 3 yang sulung, mereka besar-besar, kemudian mereka dikirimkan untuk berperang. Tetapi Daud masih kecil. Dan dia hanyalah seorang gembala domba dan pengantar makanan. Karena tugas dari Daud di dalam peperangan hanya mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, Daud ingin melawan Goliat. Daud tidak suka ketika Goliat mengatakan hal-hal yang buruk tentang bangsa Israel. Dan Daud tidak suka ketika Goliat malah merendahkan Tuhan. Jadi walaupun Daud badannya kecil, hanya seorang gembala, tidak punya pengalaman perang sama seperti Goliat, dan dia hanya anak bungsu, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang berani untuk maju melawan Goliat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Daud menghadapi Goliat, menghadapi masalah yang ada di depannya, yaitu menghadapi raksasa yang dia lihat, yaitu Goliat. Kita akan lihat di ayat yang ke-40. Kalau kita baca ayat 40, di situ dituliskan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya,
dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Adik-adik sekalian, ketika Daud ingin menghadapi Goliat, Daud mengambil 5 batu. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa dia tidak hanya ambil satu saja? Kenapa dia harus ambil 5? Karena ketika Daud ingin maju melawan Goliat, Daud tidak hanya maju tidak asal-asalan maju, tetapi dia mau maju dengan sebuah rencana. Nah, ketika Daud ingin mengalahkan Goliat, dia ingin menggunakan rencananya, yaitu menggunakan batu dan umban. Yang paling penting, di situ dikatakan bahwa dia tidak hanya ambil satu batu saja, tetapi dia ambil 5 batu. Artinya, dia memiliki satu rencana, bukan hanya satu rencana, tetapi 4 rencana cadangan. Dengan kata lain, Daud mempersiapkan 5 rencana ketika dia ingin mengalahkan Goliat, yaitu dengan menggunakan 5 batu. Mungkin dia berpikir, aduh, jangan-jangan satu batu tidak kena, dan dia persiapkanlah 4 batu yang lainnya. Dan dia berpegang pada 5 planning yang dia pegang saat itu. Nah, sekarang untuk kita aplikasinya apa? Aplikasinya adalah ketika kita ingin menghadapi sebuah masalah, ketika kita juga menghadapi sebuah raksasa di depan kita, kita juga perlu mempersiapkan 5 rencana atau 5 persiapan yang kita perlu persiapkan untuk mengalahkan raksasa di depan kita, dari mana kita akan belajar dari Daud. Pertama, fokuskan pandangan kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, adik-adik semua, ketika Daud ingin mengalahkan Goliat, Daud lihat memang ada Goliat, badannya besar, tingginya 6 hasta, kemudian punya pengalaman perang dari kecil. Tapi ketika Daud ingin mengalahkan Goliat, Daud tidak melihat banyak kepada Goliat. Daud melihat banyak kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau adik-adik baca dan teman-teman baca dalam 1 Samuel 17 secara keseluruhan, Daud berbicara banyak tentang Tuhan, bukan tentang Goliat. Artinya, dia fokusnya adalah Tuhan, bukan raksasa yang ada di depannya. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka fokusnya sudah kepada Goliat. Sehingga ketika mereka melihat Goliat, mereka ketakutan. Coba saja mereka berfokus kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang kakak suka baca. Di sini dikatakan bahwa jangan katakan kepada Tuhan seberapa besar raksasa yang kita hadapi, tetapi katakanlah kepada raksasa seberapa besar Tuhan kita. Jadi, mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 4. Kita harus menggunakan senjata surgawi kita, yaitu Tuhan. Mungkin di sini ada yang boleh membacakan 2 Korintus 10 ayat 4. Saya, Sata. Ya. Oke, Efrata, 2 Korintus 10 ayat 4. Baca dari Alkitab. Ya, ambil dulu Alkitabnya. Buka 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan William. adalah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Oke, terima kasih William. Jadi, senjata yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menghadapi setiap musuh atau setiap raksasa yang ada di hadapan kita, apa dikatakan di situ? Senjata surgawi, bukan senjata duniawi. Senjata surgawi itu apa? Hanya mengandalkan Tuhan yang di surga. Mari kita lanjut. Apa persiapan kedua yang kita perlu? Yang kedua adalah ingat tuntunan Tuhan di masa lampau. Nah, kalau bangsa Israel itu takut karena mereka lupa siapa Tuhan mereka. Kalau tahu kan adik-adik, kalau waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membelah lautan menjadi 2. Itu kuasanya besar sekali. Kemudian, apalagi yang Tuhan lakukan?
Tuhan lakukan membuat bangsa Israel menang melawan bangsa Yeriko. Bangsa Yeriko itu sangat tidak bisa ditembus, tetapi mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko, akhirnya tembok itu hancur. Itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi ketika mereka ingin melawan Goliat, lah mereka takut. Mereka takut hanya kepada orang yang tingginya 6 hasta. Padahal Tuhan sudah bisa membuat mujizat kepada di lautan, di tembok yang begitu tinggi, tetapi untuk Goliat yang tingginya hanya 3 meter, mereka takut. Lah, jadi kalau Daud, dia mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Coba kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 36. Di situ dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi Daud sudah mengalahkan singa dan beruang sebelum dia mengalahkan Goliat. Kemudian dia katakan, dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Dia pernah mengalahkan singa karena Tuhan membantu dia. Dia juga pernah mengalahkan beruang karena Tuhan membantu dia. Dan dia juga yakin bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Tetapi bangsa Israel berbeda. Bangsa Israel, mereka sudah dituntun Tuhan, tetapi mereka lupa. Sehingga hanya Goliat mereka takut. Nah, sekarang kita lihat apa cara ketiga untuk menghadapi raksasa. Berbicara kepada Tuhan melalui doa. Daud memiliki hubungan dengan Tuhan, dan penyertaan Tuhan membuktikannya. Jadi ketika Daud memiliki hubungan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada Daud. Ada yang mau baca Efesus 6 ayat 18? Saya King. Oke, Saya baca. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, terima kasih King. Jadi, kita sangat perlu untuk berdoa untuk mempunyai kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kalau Daud tidak berdoa, dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Tetapi dia suka berdoa. Kalau di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, cara keempat bagaimana? Cara keempat adalah percaya kepada Tuhan. Karena pertempuran itu bukan milik kita, tetapi milik Daud. Milik Tuhan. Jadi pertempuran itu adalah milik Tuhan. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Di dalam, tidak ada ayatnya. Ini adalah 1 Samuel 17 ayat 37, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ada yang mau baca ayat 47? 1 Samuel 17 ayat 47. Oke, baca. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan Sudah. 1 Samuel berapa? 17 ayat 47. Lovely. Oke. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sudah ya? Oke. Jadi, di dalam 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi, Daud sangat percaya kepada Tuhan bahwa pertempuran itu milik Tuhan.
bersama Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, cara yang kelima adalah menyerang adalah pertahanan terbaik. Pernah dengar ini? Menyerang adalah pertahanan terbaik. Artinya, kalau kita mau memiliki pertahanan yang terbaik, kita harus lakukan serangan. Pertanyaannya, kenapa jadi begitu? Oke, kita lihat bahwa bangsa Israel mundur ketika mereka melihat Goliat. Tetapi kalau Daud, dia maju. Dia tidak lari dari raksasa itu. Karena kalau mau mundur, percuma, tetap kalah. Kalau mau berdiam di tempat, tetap kalah. Satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah hadapi Goliat, hadapi raksasa itu. Dan hanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Kemudian, 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi, hanya Daud yang berani melawan Goliat. Dari banyaknya orang, hanya Daud yang badannya kecil yang berani melawan Goliat. Adik-adik juga bisa melawan raksasa, sama seperti Daud. Teman-teman juga sekalian bisa melawan raksasa, kalau menghadapi raksasa, bisa melawan raksasa itu sama seperti Daud. Caranya adalah berpegang kepada Tuhan, karena Tuhan jauh lebih besar dari Goliat. Nah, sekarang, apa raksasa yang kita hadapi? Raksasa yang kita hadapi mungkin ada masalah belajar, ada masalah uang, atau mungkin ada adik-adik yang sedang sakit, atau takut saat ada ujian, atau kurang fokus dalam belajar. Nah, mungkin itu adalah raksasa kita. Raksasa tidak hanya selalu fisik, tetapi raksasa kita adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita menghadapi masalah-masalah ini, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita akan takut atau kita akan maju? Apakah kita akan lari dari masalah-masalah ini atau kita berani untuk menghadapi masalah-masalah ini bersama Tuhan? Caranya untuk menghadapi masalah kita ini 5 persiapan tadi, yaitu pertama fokus kepada Tuhan, ingat tuntunan Tuhan, kemudian banyak berdoa, dan percaya kepada Tuhan, dan serang atau hadapi masalah itu. Jadi, ketika kita semua ingin menghadapi suatu raksasa di hadapan kita harus mempersiapkan 5 persiapan ini agar kita bisa menang melawan Goliat-Goliat yang kita hadapi. Jadi mungkin masalah kita sebesar Goliat, tetapi Tuhan sama seperti jauh lebih besar dari gunung yang kita hadapi, yang jauh lebih besar daripada Goliat, sama seperti gunung yang ada. Mungkin masalah kita besar sekali seperti kapal yang pernah dibangun di dunia ini. Tetapi Tuhan adalah lautan samudranya jauh lebih besar. Dan mungkin masalah kita sebesar planet bumi, planet Jupiter, atau mungkin sebesar matahari, tapi Tuhan kita adalah alam semestanya. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun raksasa yang ada di hadapan kita, Tuhan jauh lebih besar. Jadi berpeganglah terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati adik-adik sekalian, memberkati teman-teman sekalian. Amin. Baik, terima kasih atas firman Tuhannya, Kakak Joshua. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani dan dapat menghadapi masalah kita langsung heads on. Baik, untuk menutup acara Weekly Online Worship kita akan sama-sama, oh ya, 2 kelompok minggu ini tidak ada, berhubung ini adalah Weekly Online Worship yang terakhir, jadi kita akan langsung 2 tutup yang dibawakan oleh Kak Joshua. Mari kita berdoa. Boleh doakan yang ulang tahun juga? Iya. Tadi Abriel, Joseph, William dengan Ibu Erlin. Ya. Oke, kita berdoa. Ada tambahan 1. Oke. Karena besok juga ada yang ulang tahun ternyata, Raifon. Raifon, oke. Ya.
Terima kasih. Oke. Ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang telah Engkau bagikan kepada kami, biarlah Tuhan kami dapat lebih berani dalam menghadapi suatu masalah, raksasa yang ada di depan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami memohon ampun jika kami melakukan pelanggaran melawan kehendak Tuhan, dan tolonglah kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu rindu untuk mendoakan anak-anak di tempat ini, teman-teman sekalian yang ada di Kerubium Homeschooling. Kiranya Tuhan Kau memberkati masing-masing mereka, baik pengajar maupun murid-murid. Biarlah Tuhan, Roh Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan mereka hikmat, agar mereka selalu semangat dan selalu bertekun di dalam pembelajaran mereka. Terlebih lagi pembelajaran akan firman Tuhan. Bapa yang bertatam kerajaan surga, pada saat ini berdoa untuk mereka semua yang di mana semester ini sudah di penghujung dan mereka akan mengakhiri semester ini. Tuhan tolong berkatilah mereka dalam kegiatan mereka selanjutnya. Apapun yang direncanakan, kiranya Tuhan selalu ada bagi mereka. Dan mendengar bahwa beberapa hari ini ada di antara mereka yang sedang berulang tahun. Hari ini ada Abriel yang sedang berulang tahun, Tuhan tolong berkatilah. Dan beberapa hari yang lalu ada Joseph, William, dan juga Ibu Erlin yang sudah berulang tahun. Tuhan telah memberkati mereka dengan baik. Pada besok hari juga ada Raifon yang akan berulang tahun. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati masing-masing mereka. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Dan biarlah rahmat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang bertatam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik. Ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Apakah ada pengumuman dari Miss Ridley? Lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah melayani, ada Kakak Didri, dan semua lagu pujian yang sudah dibawakan, dan khususnya oleh Kakak Yoswadits yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Jadi Miss mau tanya 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, apa yang kalian dapatkan dari firman barusan? Siapa yang boleh jawab? Apa yang kalian dapat dari firman yang sudah kita dengar sama-sama? Oke, Teresa udah angkat tangan. Silakan Teresa. Teresa. Kita harus berani. Kita harus berani menantang raksasa yang ada di depan kita. Oke. Ada lagi? Oh, sudah. Terima kasih Teresa. Jess King, silakan. Oke. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah senjata kita. Kita tidak boleh takut apapun di depan kita. Amin. Pertanyaan terakhir, raksasa yang kita hadapi bisa dalam bentuk apa? Apa orang gede itu harus dilawan atau kayak apa raksasa yang harus dilawan? Penyakit. Oh, penyakit. Apalagi? Ujian. Ujian. Oke. Apalagi? Diri kita sendiri ya. Kalau kita udah lebih dari Tuhan ya, diri kita jadi raksasa. Masalah keuangan. Ya, oke. Jadi raksasa-raksasa ini adalah salah satunya juga adalah dosa-dosa kita ya, dosa kesayangan yang harus dilawan. Jadi semoga firman Tuhan yang kita dengar ini jadi bekal untuk liburan kalian, untuk hari ini dan seterusnya, sampai kita ketemu lagi semester depan. Jadi hari ini sudah terakhir pertemuan Weekly Online Worship, dan kita akan libur sampai bulan depan. Akan disampaikan lagi kapan tanggalnya kita akan mulai lagi.
Dan semoga liburannya menyenangkan, dan yang belum selesai untuk ujian boleh segera diselesaikan, dan raportnya juga ya. Untuk teman-teman yang mungkin akan pindah sekolah semester ini, semester depan akan ke sekolah yang lain, terima kasih banyak sudah sama-sama di Kerubium dengan teman-teman Kerubium yang ada. Semoga di lain waktu bisa ketemu lagi. Berkati untuk pendidikannya selanjutnya. Kita akan ambil foto sama-sama. Boleh open cam-nya? Oke, Samaim, Vanessa, Abigail, Raifon, Kakak Didri seperti biasa ya, minta tolong. Oke, wes. Oke, semuanya udah berarti ya. Aku hitung ya. 3, 2, 1, semuanya cheese. Oke, slide kedua. Sebentar, jangan gerak. 1, 2, 3, cheese. Oke, makasih semuanya. Lanjut, Miss Ridley. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selamat liburan, beraktivitas. Terima kasih Kakak Yosua. Tuhan berkati pelayanannya. Berkat. Bye-bye.